Puji Tuhan, kita diberikan satu hari lagi kesempatan untuk berkumpul sore hari ini dalam keadaan kita. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun kurang sehat, biarlah Tuhan sendiri yang memberi kekuatan untuk kita semua. Hari-hari ini agak serem, COVID juga lagi naik kasusnya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menjaga kesehatan, tetap dalam protokol kesehatan, dan yang paling utama hati kita harus selalu sama Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah usin kita pada sore hari ini. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, satu kali kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau bersekutu, sharing dengan teman-teman seiman, agar kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Kalaupun kami memiliki masalah, mungkin sakit penyakit, atau apapun juga yang sedang kami alami Tuhan, biarlah kami mau letakkan sebentar saja. Sehingga hati kami siap untuk dengarkan setiap firman, setiap perkataan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Masda mungkin boleh langsung membawa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini ya Kak. Silakan. Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Saya panggil ibu-ibu, bapak, ada Pak David ya. Walaupun cuma seorang diri pria tidak apa-apa ya. Ada Kelly juga yang masih jiwa muda ya. Semuanya puji Tuhan, kita bertemu di dalam ibadah usin ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan ini ya Tuhan. Di ibadah usin, kami mohon Engkau terus membimbing kami, memimpin kami. Biarlah yang kami lakukan ini kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan kami rindu hari demi hari hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin maksimal. Berapapun usia kami ya Tuhan, itu adalah indah di mata-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah hamba-Mu ini yang terbatas dalam segala hal. Kiranya bisa menyampaikan apa yang ingin Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Waktu Bu Hera bilang, coba Magda ya, bulan lalu ya, isi rungan usin. Gitu. Saya pikir, ya Tuhan saya merasa, ya apa adanya saya inilah Tuhan. Gitu kan. Tentu kita sama-sama belajar. Apalagi di sini pada umumnya adalah orang Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang dari saya dan Kelly ya. Tentu saya tidak tahu ini merasa muda atau merasa tua, apapun itulah ya. Entah saya dibilang tua atau muda, yang penting itu usia indah ya. Berapapun itu indah di hadapan Tuhan. Saya sangat menghargai semua yang ada di sini, berapapun usia kita, dengan pengalaman hidup dengan Tuhan masing-masing. Tentu kita punya pengalaman yang berbeda ya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini temanya adalah tetap segar dan berbuah. Saya pikir Tuhan saya mau sampaikan apa ya? Gitu ya. Nanti kalau yang ini kayaknya berat banget ya. Bukan ini kayak gitu kan. Saya udah siapin satu tema kayak ini berat. Ini bukan deh ya. Gitu. Akhirnya ya saya pilih tema ini gitu, tetap segar dan berbuah. Kita lihat di Mazmur 92 ya. Saya buka dulu Mazmur 92. Kita buka. Kalau ada kita pegang Alkitab kita. Mazmur 92
ayat ke-14 sampai ke-15. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Bunyinya demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya ulang, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Puji Tuhan. Nah, ayat firman ini mengatakan bahwa sekalipun kita masuk kepada usia yang tidak lagi muda, masuk kepada masa tua, kita ini tetaplah bisa berbuah. Kita bisa tetap menghasilkan buah. Ada orang-orang yang berpikir, oh, saya udah tua, saya udah nggak bisa apa-apa. Maaf, saya tinggal menunggu. Kalau orang dunia bilang ya, saya tinggal menunggu waktu gitu ya. Itu tidak tepat ya. Itu salah, karena firman Tuhan mengatakan sekalipun kita sampai pada masa tua kita masih bisa tetap berbuah. Ya, bahkan gemuk. Ya. Nah, tapi hanya orang-orang yang tertanam di bait Tuhan. Tentu tidak semua usia tua, tidak sembarang usia tua. Tidak semua orang yang usia tua, lalu dia sampai masa tuanya tetap produktif, bahkan berbuah. Tentu tidak. Hanya orang-orang yang tertanam di bait Tuhan. Artinya, kita sudah ketahui ya, orang yang tertanam di bait Tuhan itu tentu orang yang hidup di jalan-jalan yang takut akan Tuhan. Ya, yang menuruti perintahnya. Tidak perlu takut dengan masa tua. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita masih bisa tetap fungsional ya, berfungsi meskipun ya secara usia, kekuatan, secara fisik pastilah kita menurun ya. Tenaga kita tidak sama lagi seperti waktu kita usia 21 tahun, seperti kita waktu usia 17 tahun. Tentu memang secara hukum alam, kekuatan fisik kita ini merosot. Tetapi manusia batin kita ini diperbaharui dari waktu ke waktu. Kalau pemazmur mengatakan itu, kita itu diibaratkan seperti pohon aras di Libanon. Ya, kita ketahui pohon aras ini, saya membaca artikel gitu ya, pohon aras ini adalah pohon yang paling perkasa di Alkitab. Tingginya sekitar 40 meter dan bisa hidup 1000 tahun lebih. Sehingga pohon ini tahan terhadap gempuran kondisi alam yang tidak kondisi alam yang seperti angin yang kencang, badai gitu ya. Jadi kita itu diibaratkan seperti itu. Ya, artinya kehidupan kita ini ya akan tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Orang yang tertanam di bait Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Kehidupan yang masih bisa tetap berbuah ya, meskipun sudah tua, meskipun fisik merosot, kekuatan berkurang. Kita tadi sudah mendengarkan kata-kata yang menyemangati ya, bahwa kita sebagai anak Tuhan ya, kita tidak perlu ya mengucapkan kata-kata yang melemahkan kita gitu ya. Kita harus semangat gitu kan. Bersyukur dalam segala keadaan ya, bersukacita ya kan, itu semua kata-kata positif. Amat terlebih itu adalah firman yang mengingatkan kita. Karena firman itu sangat menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mengubahkan kita. Nah ini, jadi kita itu diibaratkan seperti pohon itu. Kita masih tetap bisa berbuah, bisa melakukan sesuatu.
Berbuah itu artinya di mana ada sesuatu yang keluar dari hidup kita, yang bisa dinikmati orang lain. Keluarga kita, sekeliling kita, rekan-rekan kita, orang-orang yang terdekat kita, bisa menikmati sesuatu yang keluar dari hidup kita. Kita masih bisa berbuah sampai nanti Tuhan memanggil kita. Justru inilah kan yang kita harapkan, bahwa ketika nanti kita sudah pulang tinggalkan bumi ini, kita sudah membawa buah yang berdampak pada kekekalan, ya kan? Yang nanti Tuhan perhitungkan itu di kekekalan. Ini yang sedang giat-giatnya kita usahakan. Tidak peduli umur berapapun, ya. Kita melihat ada beberapa contoh orang-orang yang sudah umur 60-an ke atas lah, yang dibilang pada zaman sekarang itu dibilang udah tua gitulah, ya kan? Nah, masih bisa tetap berkarya. Contohnya Kolonel Sanders, ya, yang menemukan bumbu KFC. Dia di umur 60-an. Setelah dia pensiun, dia menemukan bumbu KFC. Yang sampai sekarang kita tahu kan, KFC itu, siapa yang nggak tahu KFC, ya? Dia pasti ada di beberapa negara, ya. Di Indonesia ada, ya. Di Asia, pokoknya dampaknya sampai sekarang. Dari penemuan daripada Kolonel Sanders ini. Bukan hanya itu, para atlet. Ada juga yang memulai karirnya di usia yang tua. Saya mencatat di sini namanya dari Indonesia itu Michael Hartono, ya, seorang atlet. Dan bukan cuma itu saja, ada beberapa lagi. Nah, ada juga beberapa orang-orang yang sudah menginjak usia tua baru berkarya, ya, seperti Verdi, Haydn, dan Handel yang menciptakan musik itu pada usia 70. John Milton, ya, adalah penyair ternama. Ludwig van Beethoven, ya, adalah seorang maestro kondang dalam dunia musik klasik. Itu mereka berprestasi di usia tua. Jadi kita ini masih muda, amin. Ya, belum semua usia 70, ya. Umur 70 lebih pun ada orang berkarya. Di Alkitab Abraham dipanggil Tuhan pada usia 75 tahun, ya kan? Musa pada usia 80 tahun dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua pada usia 70 tahun dia menggantikan Musa. Jadi tidak ada perkataan, aku sudah tua, tak ada lagi, saya tidak ada gunanya lagi. Jangan, ya. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita melecehkan Tuhan. Pokoknya berapapun umurnya, apa yang saya bisa lakukan gitu, ya, apa yang bisa diusahakan, Tuhan akan menolong kita jikalau Tuhan memberikan itu kepada kita, kemampuan itu. Asal kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Kita sepanjang hari-hari, tahun-tahun hidup kita ini kita belajar, ya. Kita belajar mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kita mengenal lagi hal-hal yang belum pernah kita tahu, ya. Karena Tuhan itu begitu wow gitu, ya. Aduh, di dalam Tuhan itu banyak hal yang kita temukan, ya, pengetahuannya, ya, keindahannya yang bisa kita pelajari, pengetahuan yang dari Tuhan. Banyak hal yang kita bisa belajar dari Tuhan di dalam mengenal Tuhan. Makanya biarlah kita tertanam di bait Tuhan. Artinya kita terus mau belajar, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bersekutu, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan terus kita belajar firman Tuhan. Fasilitas kita sangat banyak, ya, seperti yang sudah kita ketahui, ya. Di YouTube ribuan kita mau belajar apa aja banyak, ya. Kita nggak ada lagi alasan, aduh saya nggak tahu gimana itu mau belajar. Banyak, ya, bagus-bagus yang kita tahu itu sangat bagus semua, ya. Kita bisa belajar, dan di dalam belajar itu Tuhan bisa memberikan kita hikmat, pimpinan, arahan untuk kita itu seperti apa. Lakukan ini, lakukan itu sesuai dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Nah, itu yang penting, kita jangan berhenti belajar.
orang yang tidak berhenti mengasah daya intelektualnya, kalau di usia tertentu dia tidak akan pikun, ya. Sebuah tulisan mengatakan seperti itu, ya. Artinya tidak berdiam diri saja, sudah. Yang penting tiap hari makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Apa yang kita lakukan kalau cuma seperti itu, saudara? Yang lain juga seperti itu masalahnya, ya. Tapi tentu Tuhan menginginkan kita berbuah. Tuhan yang menginginkan itu, bukan karena kita saja, tapi Tuhan menginginkan kita berbuah, mencapai prestasi tertentu pada titik tertentu, di mana Tuhan inginkan itu kita capai. Tentu masih banyak lagi yang belum kita gali dari hidup kita, ya. Saya belajar dalam hidup saya itu seperti contoh begini. Saya suka belajar sih, ya. Tapi ya nggak suka-suka banget gitu, nggak rajin-rajin amat juga. Tapi ini saya mau belajar. Itu bagaimana tuh caranya? Oh, belajar ya, pengen ya belajar. Bukan karena saya suka juga, ya. Oh, belajar musik ya, iya belajar sendiri. Ya maupun masih belajar sendiri gitu kan. Terus belajar bikin kue ya, iya. Saya mau belajar. Oh, belajar apa lagi? Belajar menerapi orang, ya. Jadi setiap kali ada teman yang ini, sini saya gini. Saya belajar, saudara. Sini. Banyak. Jadi itu berdampak juga, ya, orang-orang sekeliling. Makasih ya Mbak, makasih. Saya cuma pengen menunjukkan, oh iya ini saya belajar mengasihimu dalam Kristus. Ini yang saya tahu. Sini, gitu, ya kan? Mari kita belajar, ya, supaya kita bisa menjadikan sesuatu. Artinya ada karya, ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, gitu ya kan? Nah, jadi tidak ada batasan umur untuk belajar. Saya juga dulu masuk kuliah, aduh, udah males nih masuk kuliah, umur 36 tahun kuliah ya, kalau nggak salah ya, 36 tahun. Aduh, gimana ya, gitu. Tapi ya udah, emang kita harus belajar, gitu. Apa yang kita lakukan sekarang berdampak nanti di waktu akan datang, gitu. Kita memang jangan berhenti belajar. Belajar dengan berbagai cara lah, ya. Mungkin ada yang di sekolah, ke kursus, atau belajar sendiri, belajar hal-hal yang kita bisa pelajari. Saya melihat ada beberapa orang-orang yang sampai di titik tertentu, dia nggak mau belajar. Sehingga, ya udah. Seperti tadi Amsal bilang, ya, orang yang rajin memegang kekuasaan. Ya, rajin. Orang yang rajin itu mau belajar pastinya. Mau belajar sesuatu gitu. Jadi kita memang harus belajar, nggak ada jalan lain gitu. Amsal mengatakan seperti itu, bahwa tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Kita tahu bahwa nanti sampai ke langit baru, bumi baru, kita akan tetap berkarya, amin, bekerja, melakukan sesuatu. Makanya tidak ada istilah berhenti belajar. Udah, saya nggak buat apa-apa lagi ya, saya udah pensiun. Nggak ada, saudara. Ya, orang sampai umur sekian puluh tahun dia masih bisa berkarya. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh tadi yang disebut tadi, saya percaya kalau kita mau, kita pun bisa kok. Dari apa yang ada pada kita saja. Oh, saya mau belajar seperti ini. Nah, pelan-pelan gitu ya. Gitu. Belajar hal ini. Oh, ternyata ini menghasilkan sesuatu gitu ya. Saya ngelihat ada orang belajar apa ya? Belajar apa? Keterampilan tangan dengan begini-begini. Nah, dulu dia nggak lakukan itu berapa tahun lalu. Sekarang karyanya udah banyak. Gitu, dia membuat masker yang unik, contoh, membuat ini. Dia bilang, Miss, waktu itu saya ngelihat orang ke undangan, saya ngelihat itu hasil karya saya semuanya, Miss. Ya ampun, saya bilang gitu. Oh ya, hebat ya, Mbak, saya bilang. Dia seorang Muslim, gitu. Oh iya ya. Saya pikir kita jangan jangan mau kalah lah ya. Kita pasti bisa. Jika Tuhan menginginkan kita untuk berkarya, Tuhan akan mampukan kita berkarya. Kita sudah melihat contoh-contoh orang-orang yang terkenal pun, bahkan Einstein ya, di usia yang udah tua dia menemukan beberapa penemuan ya. Albert Einstein ya kan. Ibu pasti pernah dengar lah ya.
Albert Einstein, dia memerlukan berapa penemuan-penemuan yang luar biasa. Itu di masa tuanya. Nah, jadi meskipun kita berapapun umur kita, tidak peduli berapa umur kita, yang penting di sisa waktu kita ini kita mau lakukan sesuatu yang berguna, berdampak bagi kekekalan. Karena Tuhan memang menginginkan kita berbuah. Saya coba merenungkan, Tuhan, apa ya buah saya ini ya? Kayaknya belum signifikan, Tuhan. Tapi saya mau, Tuhan, tolong beri aku kesempatan. Gitu. Dimulai dari hal kecil, apa yang bisa kita buat untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk gereja dan lain sebagainya lah. Ya, ya. Itulah buah yang Tuhan inginkan. Ada orang yang matanya nggak jelas melihat. Sampai hari ini saya melihat apa yang bisa kakak ini lakukan. Saya jadi mikir, apa yang kakak bisa, yang kakak punya? Apa ini? Oh, aku bisa mijit. Nah, itu kembangin, saya bilang gitu. Jadi ada pasti dikasih Tuhan. Saya percaya jika kita terus ya tertanam di bait Tuhan, kita terus belajar mengenal Tuhan, belajar akan firman-Nya, banyak hal yang akan kita dapatkan. Karena Tuhan menginginkan hal itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan mampu karena Tuhan yang memampukan kita. Tapi Tuhan mau melihat kita dulu. Apakah kita ini mau? Ya kalau Tuhan kalau kitanya nggak mau ya diam aja gini. Ya Tuhan mau bagaimana? Kasih kita kekuatan, kemampuan, ya kan? Terus diam-diam aja begini ya kan? Tapi kita lakukan sesuatu untuk siapapun. Ya, saya menghargai ibu-ibu, bapak-bapak yang tentu sudah banyak pengalamannya melakukan sesuatu untuk keluarga, anak, cucu, dan lain sebagainya. Saya pun juga dalam hidup saya mau belajar seperti itu. Ya, di tahun-tahun yang lalu saya juga pengenlah belajar melakukan firman gitu. Apa yang bisa saya lakukan, saya buat gitu. Kalau misalkan saya belajar kalau saya mengerti terapi sedikit, saya praktekin aja sama orang-orang gitu. Supaya dia merasa sukacita, dia merasa terima kasih ya Magda, bukan terima kasih untuk saya, maksudnya saya udah belajar melakukan hal itu. Gitu. Contohnya gitu. Ya, atau yang lain dan lain sebagainya lah. Ngapain? Ngajarin orang belajar. Pernah satu kali, tante, ini matematika ajaran saya. Aduh, saya bilang gini, saya nggak tahu. Akhirnya saya calling dia itu guru matematika. Miss, tolong ya gini ajarin saya. Untuk mengajari dia gitu. Jadi kita mau hidup kita ini berguna, berbuah, karena itu akan kita bawa kepada kekekalan. Dan tidak akan pernah sia-sia apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Ya, pasti kita sudah mengalami banyak pahit manis perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak mudah, ya kan? Wah, perlu bayar harga dan selain segala macam, tetapi kita percaya orang yang menabur akan menuai, yang terus mau belajar akan berdampak gitu ya. Nah, kalau kita belajar sekarang, suatu kali kita akan mendapat wisuda dari Tuhan ya. Ya saya dulu waktu kuliah, bayar harga, sudah nggak mau kuliah sebenarnya, tapi karena tuntutan zaman, ya udah deh saya kuliah, hujan badai saya tempuh ya. Ini hujan-hujan ya, saya alami aja. Ujian naikin celana, banjir ya kan? Ya, pokoknya begitulah. Udah saya tekadkan apapun yang terjadi lah gitu ya. Terus saya gaptek juga kan, harus pakai notebook. Aduh, ngerjain tugas susah lagi tugasnya. Aduh, sampai jam 12 malam pernah begini. Tuhan, udah ngantuk saudara. Jam 12 malam saya tunggu paling lambat kata dosennya. Aduh, udah susah lagi ini, Bah. Soalnya akhirnya sampai jam 12 malam, selesai. Itulah perjuangan. Jadi jangan berhenti berusaha. Harus tetap semangat, amin. Semangat untuk melakukan hal itu. Nah, sampai di sini dulu renungannya. Mungkin ibu-ibu ada punya pengalaman atau sharing ya tentang berbuah ini ya. Berbuah ini. Di dalam pengalaman yuk kita juga mau dengar ya. Oke, bisa dibuka. Itu di-unmute suaranya. Kita mau dengar dulu pengalaman ibu-ibu sekalian di mana pernah mengalami suatu pengalaman lah
di mana itu yang kita lakukan tuh berdampak gitu loh. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ada yang mau berbagi? Keren banget tahu hari ini tuh firmannya ya. Thank you ya, Kak Masda. Sangat Ya, memberkati. ini sama-sama belajar. Mari ibu-ibu dan satu bapak, ada yang mau berbagi tentang bagaimana sih perjuangan untuk berbuah. Asik, berbuah. Ya. Berbuah mangga, apel. Enggak, bukan buah yang itu ya. Kalau memulai itu agak sulit ya. Jadi saya duluin Gitu aja ya? lah supaya membuka Asik. jalan dulu ya. Ya, Terima kasih sudah pengertian. Habis kalau nggak gitu pada diem-dieman gitu. Saya ini kan kuliah itu dulu waktu kuliah di teknik elektro itu kan tahun 84 sampai 89. Jadi itu 32 tahun yang lalu gitu. Waktu Pak Eras menyarankan saya untuk ngambil kuliah teologi lagi itu. Itu tahun 89 lulus S1 elektro, S2 aja itu tahun 2015. Nah, tidak terpikir waktu itu saya bakal menjadi wakil Pak Ferry untuk menggembalakan jemaat di Perdatang. Tidak terpikirkan gitu. Pokoknya ya sudah kuliah disarankan untuk kuliah gitu ya. Jadi 2015 kuliah, ternyata 2019 Pak Ferry sakit kan. Dan saya didaulat atau dipercaya untuk tugas penggembala di Perdatang. Jadi saya pikir-pikir, mungkin kalau waktu itu saya ngotot saya nggak mau kuliah, ya mungkin ada orang lain yang menduduki posisi wakil gembala di Perdatang gitu. Jadi saya berpikir, ya proyeknya Tuhan nggak pernah gagal, tetapi kitanya mau ikut nggak dalam proyek itu gitu ya, memaksimalkan potensi. Jangan dikira mentang-mentang, oh kuliah teologi antar gampang gitu. Ternyata sama susahnya kayak sekuler. Udah gitu dosen-dosennya juga tidak. Dulu bayangan saya tuh, aduh kalau dosen kuliah di teologi ya mungkin baik hati begitu ya, banyak bantu. Aduh ternyata sakit hati, gondok juga, sama kayak sekuler. Jadi saya pikir-pikir, duh Tuhan, mau ya dikasih keringanan gitu. Ini kan buat pekerjaan Tuhan. Saya dapat gelar S2 pun gaji saya nggak naik di kantor. Kecuali S2-nya S2 bisnis gitu ya. S2 apa gitu yang ekonomi begitu ya. Wah, gaji saya di kantor naik gitu karena mendukung karir gitu. Nah, ini kan enggak gitu. Ini kan urusan Tuhan. Jadi saya bilang, ya udah Tuhan, aku nggak ngarepin gaji itu, tapi kuliahnya dipermudah dong gitu. Ternyata enggak juga. Luar biasa ya. Hampir putus juga gitu loh. Hampir saya nggak terusin, saking udah kesel gitu. Udahlah nggak usah terusin lah. Yang penting saya kuliahnya udah selesai, udah nggak usah pakai gelar-gelaran, nggak usah deh. Aduh, tapi ternyata ya akhirnya selesai juga ya. Nah jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun kuliah teman-teman saya masih umurnya masih 40-an, 43, 41. Saya udah 50 berapa ya, 54 waktu itu. Teman-teman kuliah saya bahasa Inggrisnya jago-jago, ada yang S1-nya di Australia, S1-nya di Amerika. Aduh, saya S1-nya di Srengseng sana di Depok. Aduh, ini bahasa Inggrisnya pas-pasan. Waduh, akhirnya lulus juga sih. Jadi ya puji Tuhan lah bisa selesai menunaikan tugas, dan ternyata itu juga memicu saya untuk tidak berhenti belajar ya. Walaupun sekarang sudah secara formal memang sudah berhenti gitu. Tetapi untuk baca buku itu terus, saya baca buku terus. Jadi buat ibu-ibu yang usianya sudah di atas saya, itu jangan berhenti baca buku. Kalau nggak pikun kalau bukan berhenti buku. Jadi makin banyak baca itu biasa otak tuh jadi terangsang terus, ya lebih fresh gitu ya, supaya nggak pikun. Kalau nanti pikun, tetap semangat belajar terus ya, belajar firman Tuhan. Oke, yang lain silakan. Penuh perjuangan ya Pak David kuliah S2-nya ya. Perjuangan
Kayaknya aku perjuangan. bisa ngebaca waktu itu sangat sibuk. Sibuk dan Ya itu ngerjain tugas sampai pagi sampai subuh begitu. wah, Jadi saya pikir kalau di teologi kayaknya nggak gitu-gitu amat lah. Sama aja ternyata. Udah iya. pelajarannya susah. Apalagi saya orang teknik kan. Bukan Iya. orang hukum, orang bahasa atau orang ekonomi yang ilmunya agak deket gitu loh. Kalau Iya, masuk ini teologi jauh ya. itu yang paling enak tuh dari hukum atau dari bahasa. Nyambung. Ya itunya irisannya banyak. Kalau saya orang teknik, mau irisan di mana coba? Fisikanya nggak ada, matematikanya nggak ada, kimianya nggak ada, semuanya nggak ada. Aduh, Beda. iya. Struktur keilmuannya kalau di teologi itu satu bahasa, yang kedua sejarah. Iya. Kan apa yang kita pelajari di Alkitab itu kan semua sejarah. Jadi kalau nggak hobi sejarah, nggak hobi bahasa, habis Iya. saja. Sedangkan saya dua-duanya nggak suka. Makanya Iya, dulu ya. waktu SMA saya memilih ke ilmu pasti ya karena nggak suka itu. Jadi buat saya tuh kuliah di teologi benar-benar perjuangan berat. Karena nggak Bagaimana saya suka bisa, ya. kalau khotbah saya kan bagaimana saya bisa menjelaskan kata ini, teks aslinya ini, artinya bisa A, B, C, D, E, F, G, banyak sekali. Itu kan ilmu bahasa memang begitu. Kalau ilmu pasti kan enggak. Satu aja ya, Pak. Itu 10 kali 10 mau di bulan kek, mau di planet Mars, mau 10.000 tahun yang lalu, mau 1.000 tahun yang akan datang, ya 10 kali 10 tetap 100. Itu enaknya ilmu pasti. Tapi ilmu bahasa tuh luar biasa. Satu kata artinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa. Pusing aku jadinya. Tapi ya belajarlah. Belajar. Membaca Alkitab tuh nggak mudah. Tetapi kalau bisa belajar, Roh Kudus pasti tolong. Itu aja. Pasti bisa. Iya, ya. Iya. Ya. Oke, Pak Detik, tolong ditutup, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami bisa tetap berbuah di masa tua kami Tuhan. Walaupun kami sudah rambut putih beruban Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami mau terus belajar, dan kami tidak akan pernah berhenti mengembangkan potensi diri kami Tuhan. Sampai kami selesai, Engkau panggil kami pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan, yang kami sudah sharing, biarlah itu boleh mengubah hidup kami, memberikan semangat, berikan dorongan, motivasi yang baik, untuk kami tetap hidup kudus, hidup benar, dan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami serahkan doa kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kelly udah nge-WL, semua ibu-ibu, bapak-bapak yang udah hadir. Kita berjumpa lagi di ibadah Usin bulan depan ya. Kita pakai jempol ya. Oke. Semangat gimana kalau semangat? Jempol aja atau gimana? Ya, udah. Ayo semuanya tunjukkan video dulu. Pokoknya bergaya deh, bergaya. Semuanya bisa tunjukkan bergaya. Semangat ya. Harus ada cerita ya bulan depan. Ya. Oke. Cerita workshop udah belajar. Oke, satu. Sudah semua foto? Ya. Foto. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1.